Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banjarnegara. Pada hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktek coaching untuk supervisi pendidikan yang terdiri dari 3 yaitu sebagai observer, sebagai coach, dan juga sebagai coachee. Saya Arif Abidin dari SD Negeri 1 Kepakisan. Saya Ahmad Nur Hakim dari SD Negeri 2 Diengkulon. Dan saya Slamet Riyadi dari SD Negeri 2 Gembong. Yuk kita lihat video bersama-sama. Ayo. Oke, sehat sama. Sehat Hakim. Oke. Assalamualaikum Pak Slamet, Pak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini Pak Arida. Oh ya, jadi Pak Hakim, Pak Slamet, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya dari Pak Slamet kepada Pak Hakim. Sebelum melakukan coaching, ini ada sedikit yang perlu kita obrolkan terlebih dahulu, Pak Slamet. Baik Pak, oke. Ya, jadi nanti pada saat coaching, Pak Slamet itu bertindak sebagai coach, kemudian Pak Hakimnya sebagai coachingnya. Nanti yang akan saya amati, ya Pak, saya akan mengamati nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah langkah-langkah coaching yang sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Pak Slamet sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kepada coachee, dan saya juga akan mendengarkan dan juga mengamati respon serta jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari Pak Slamet sampaikan. Dan jangan lupa Pak, harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi nih Pak, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Pak. Boleh? Baik, boleh Pak. Sudah ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Pak Slamet kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini diantaranya yaitu tentang yang pertama itu kehadiran penuh. Kehadiran ya, penuh. Presence ya Mas. Presence ya, betul. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oh ya, itu Mas. Baik. Jadi Pak Slamet ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya Pak. Betul. Di antara ketiganya, Pak, kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang ingin dituju atau dikembangkan oleh Pak Slamet saat observasi nanti? Jadi secara spesifik ya Mas ya, yang ingin dikembangkan itu ya sebagai pendengar aktif Mas. Pendengar aktif ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Mas. Oh ya, baik, berarti ada 2 ya Pak yang ingin dikembangkan. Betul. Yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot. Nah kira-kira ini Pak, indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Pak? Indikator pencapaiannya nanti apabila kita bisa melihat apakah coachee itu sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang sedang dihadapi, dan juga coachee itu memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Oh iya, baik Pak. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coachee sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Pak? Betul. Ya, baik Pak, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silahkan Pak Slamet melakukan proses coaching yang sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching dari Bapak sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi. Begitu ya Pak? Oke. Selamat Pak Slamet untuk melakukan coaching. Ya. Silahkan. Apa kabarnya Pak Hakim? Alhamdulillah baik. Ya. Pak Hakim, tadi Pak Hakim WA saya mau mengajak ngobrol. Apa tadi WA-nya Pak Hakim sendiri apa dari istri, atau memang itu dari hati nurani ini Pak Hakim ingin ngobrol dengan saya, atau gimana Pak? Ya, ini saya WA Pak Slamet ini dari hati nurani saya karena ingin berkeluh kesah sama Pak Slamet. Baik Pak,
kita ngobrol tidak terlalu lama Pak, sekitar 10-15 atau nanti lebih-lebihnya sedikit lah, boleh ya Pak? Boleh. Ya, ngomong-ngomong Pak, apa yang mau Pak Hakim bicarakan siang ini Pak? Jadi begini Pak Slamet, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Slamet tentang pembelajaran di kelas saya. Di kelas saya ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran gitu Pak Slamet. Saya khususnya pada pembelajaran matematika, materi perkalian Pak. Saya merasa murid-murid saya itu merasa kesulitan Pak dalam memahami materi perkalian. Padahal materi perkalian itu di kelas 2 ini adalah materi dasar di kelas berikutnya Pak. Oh, jadi Pak Hakim ini saat ini mengalami kesulitan terhadap siswanya dalam materi perkalian kepada murid kelas 2 begitu ya Pak ya? Iya Pak, saya merasa sulit dalam mengajarkan perkalian ini Pak. Oke Pak, karena waktu kita ngobrol ini tidak lama Pak, Pak Hakim ingin mendapatkan apa dari diskusi atau percakapan kali ini Pak? Harapan saya dengan diskusi atau ngobrol dengan Bapak, mudah-mudahan saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid di kelas saya, terutama tentang materi perkalian ini Pak. Oh iya, seperti itu Pak ya, berarti permasalahannya tentang perkalian ya Pak. Menurut Pak Hakim itu memahami perkalian itu yang seperti apa Pak? Kalau menurut saya memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses pengerjaan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan, kemudian berulang lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka itu paham tahap demi tahap dalam mengerjakan soal perkalian itu Pak. Oh, berarti tentang tahapan, kemudian idealnya itu kan anak itu bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang gitu ya Pak ya? Iya Pak, idealnya begitu Pak. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang poinnya level 10, terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1, menurut Bapak Pak Hakim ini, anak-anak di kelas Bapak itu berada di level berapa nih Pak? Kalau menurut pengamatan saya beragam sekali Pak. Dari hasil pengamatan itu, murid-murid saya di kelas 2 ini dalam memahami perkaliannya, ada yang menurut saya ada di level yang sama sekali belum paham, kemudian ada yang sudah masuk di level 5. Menurut saya yang di level 5 itu menurut saya anak-anak sudah bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. Tetapi dari hasil penjumlahannya masih salah Pak. Kalau di rata-rata menurut pengamatan saya masih di poin 5. Oh, seperti itu Pak. Di poin 5 ya Pak ya. Menurut Pak Hakim ini ya, yang di poin 5 itu kemungkinan bisa enggak nanti di poin 10 seperti itu Pak? Bisa ya? Menurut saya ini Pak, menurut saya ya. Sebenarnya bisa Pak untuk anak-anak, sebenarnya bisa untuk anak-anak bisa masuk ke level yang selanjutnya, level 10 seperti itu. Jadi Pak Hakim kira-kira bisa enggak memfasilitasi murid tersebut yang tadinya di level 5 menjadi di level 10 atau memahami materi perkalian Pak? Sebenarnya saya berusaha untuk memfasilitasi murid-murid saya. Kemudian apa yang akan saya lakukan seperti itu untuk murid-murid itu agar paham materi perkalian ini. Mungkin saya ada beberapa ide Pak. Oh, ide apa saja itu Pak? Jadi begini Pak, untuk pada saat saya mengajar
contohnya pada saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah, kemudian menulis contoh, mengerjakan perkalian seperti itu. Lalu murid-murid saya diberi soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, saya merenung nih Pak, sebentar merenung. Usia anak murid saya itu usia kelas 2. Iya. Apakah bisa memahami sesuatu dengan mudah jika hanya menggunakan media yang konkret atau nyata? Mungkin lebih mudah seperti itu Pak. Iya, betul. Saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret Pak. Interaktif dan menyenangkan. Dalam menjelaskan mungkin saya bisa menayangkan video pembelajaran film kartun, menggunakan video pembelajaran film kartun itu Pak, dan menjelaskan tentang perkalian. Lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk berlatih penjumlahan, kemudian bisa menggunakan stik es krim, kelereng atau batu, mungkin juga biji kacang Pak, yang bisa langsung dihitung oleh murid. Jadi bendanya benda konkret seperti itu. Nah, setelah kegiatan selesai, mungkin anak ditambah dengan permainan game. Game. Jadi anak diberi game gitu ya? Ya, game perkalian. Game perkalian. Kira-kira itu game apa Pak? Game berupa apa seperti itu misalkan? Kalau yang saya buat adalah game tentakelku. Ya, game habiskan tentakelku seperti itu. Kita membuat soal-soal perkalian yang saya gunting, kemudian guntingan-guntingan tersebut saya tempelkan di tentakel apa yang namanya cumi-cumi, mungkin tentakel cumi-cumi atau apa itu namanya, saya lupa. Berupa di tentakel gitu ya, di tentakel. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel, kemudian mengerjakan perkalian menggunakan benda-benda konkret yang tadi disebutkan, seperti es krim, kelereng, batu, kemudian ada biji kacang. Dan jika sudah selesai mengerjakan, maka akan dibawa guru. Dan jika jawabannya benar, murid bisa ambil soal lagi di tentakel. Ya, di tentakel naik gurita, terus gitu ya? Ya, naik terus. Jadi ingat, tentakel itu gurita. Gurita ya. Klub gurita gitu. Kadang klub gitu. Klub gurita. Itu masuk enggak Pak itu? Kalau klub gurita enggak masuk. Enggak masuk. Lanjut aja Pak. Lanjut. Nah, itu mungkin iya, saya seperti itu Pak. Baik Pak, kira-kira Pak, tadi kan membuat game ya? Iya. Kira-kira tolak ukur keberhasilan anak itu menguasai perkalian itu apa Pak? Tolak ukurnya adalah anak bisa mengerjakan perkalian dengan hasil yang benar Pak. Tolak ukurnya seperti itu. Tolak ukurnya seperti itu ya? Jadi jelas tolak ukurnya, jadi anak itu bisa menjelaskan atau mengerjakan perkalian seperti itu ya. Baik Pak, menurut Pak Hakim ini kira-kira kendala dari rencana aksi yang Bapak terapkan ini apa saja Pak? Kendala yang saya hadapi adalah saya itu perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk membantu pembelajaran ini, dan membutuhkan tempat yang luas Pak, supaya murid lebih leluasa dalam bermain game habiskan tentakelku ini. Menurut Pak Hakim, perlu waktu berapa lama Pak untuk mempersiapkan media yang dibutuhkan? Kemudian tadi misalkan ada kendala, itu solusinya apa saja Pak untuk kendala tersebut Pak? Karena pembelajaran matematika itu saya membutuhkan waktu 3 hari Pak. Jadi saya bisa menyiapkan media-media yang dimulai dari sekarang ini. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajaran, menyiapkan media dengan
gamenya seperti itu Pak. Ya. Saya rasa mungkin waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan mungkin 3 hari itu cukup Pak. Cukup ya. Dan tempatnya yang luas karena saya di kelas saya ini saya setting untuk meja dan kursi dipinggirkan dulu, semua ya. dipinggirkan, dan ruang dibuat lapang di tengahnya Pak. Atau Untuk- bisa jadi di luar halaman gitu ya, di halaman mungkin ya Pak ya. Kalau situasi sekarang ini Situ. musim penghujan jadi Iya, iya. tidak bisa, maka Oh, iya. tetap di dalam kelas iya. Pak. Baik Pak Hakim, adakah seseorang yang mungkin seseorang yang Pak Hakim kenal ya untuk membantu aksinya Pak Hakim dalam mempersiapkan pembelajaran tersebut Pak? Ada enggak seorang siapa ini? Sosok misalkan di sini terkenal Arjuna atau siapa bisa membantu Pak Hakim? Yang saya kenal untuk membantu saya dalam berdiskusi dengan rekan sejawat itu ada Bu Ari. Oh, Bu Ari, Bu Ari ada itu ya. teman sejawat saya untuk rencana aksi saya ini dalam proses pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi. Nah, antara saya dengan Bu Ari juga bisa menerapkan di kelasnya Pak. Jadi kami saling berkolaborasi, saling kerjasama. Berkolaborasi dengan Bu Ari. Iya, dengan Bu Ari. Kira-kira nanti menghubungi Bu Ari, kemudian Pak Hakim itu merencanakan, tentunya kan Pak Hakim merencanakan kira-kira kapan Pak akan melaksanakan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hakim. Kalau sekarang kan hari Senin, insya Allah hari Kamis saya sudah mulai Pak untuk menerapkannya di kelas Pak. Oke, baik Pak, kita review sebentar ya hasil diskusi kali ini. Apa yang Pak Hakim dapatkan dalam diskusi tadi, berbincang atau diskusi pada pertemuan kali ini, kira-kira apa yang didapatkan Pak Hakim? Yang saya dapatkan adalah yang tadinya saya bingung di awal, saya itu merasa bingung tentang masalah murid-murid yang kurang paham tentang perkalian, tapi di akhir ini saya jadi tahu Pak, jadi tahu apa yang perlu saya lakukan untuk kesiapan pembelajaran di kelas agar supaya murid-murid paham dalam menggunakan media pembelajaran yang konkret untuk perkalian, untuk membantu perkalian dengan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu, pembelajaran yang menyenangkan. Nah, saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Ari untuk membantu saya menyiapkan semuanya. Mungkin juga Bu Ari dengan berdiskusi dengan saya bisa diterapkan di kelas Bu Ari nanti. Baik Pak, luar biasa, keren sekali Pak. Kalau begitu Pak, sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya Pak. Iya, boleh. Saya ingin mendengar cerita tentang keseruan belajarnya Pak Hakim di kelas. Perkaliannya nanti meningkat drastis, dan jangan lupa Pak hubungi saya kalau butuh support lagi Pak. Ya Pak, insya Allah saya hubungi kalau saya membutuhkan support dari Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita. Baik Pak Slamet, seru sekali ya tadi, sudah melaksanakan coaching dengan Pak Hakim. Apakah coachingnya berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah lancar, luar biasa. Pak Hakim orangnya supel, gampang mengenal orang ya. Terlihat juga sangat semangat sekali ya Pak. Padahal ketemunya beberapa kali tapi alhamdulillah lancar ya. Nah, setelah melakukan observasi tadi nih Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Slamet nih. baik. Ya, pertanyaan pertama, kira-kira apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Slamet? Ya. Baik Mas Arida, tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapannya dengan alur tirta ya. Ya. Yaitu dengan menanyakan tujuan, tadi tujuannya sudah tak sampaikan. Saya sudah mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tadi Pak Hakim untuk menemukan solusi dan permasalahannya.
dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baik Pak. Jadi sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur Tirta. Sesuai yang tadi saya juga mengamati Pak Slamet. Ini ada beberapa catatan ya. Yang pertama, Pak Slamet tadi sudah berhasil menyampaikan tujuan sesuai dengan alur Tirta ya, sudah menyampaikan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi, dan juga ini sudah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksinya bisa dilakukan dengan baik. Saya tadi juga mendengar percakapan Pak Slamet dengan coach, sudah fokus, sudah hadir penuh. Bapak juga sudah mendengarkan dengan aktif, dan Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Untuk kedepannya nih Pak Slamet, kira-kira kompetensi apa yang akan terus dikembangkan setelah melakukan proses coaching hari ini? Ya, kedepannya Mas Arida, jadi saya ingin mengembangkan lebih jauh lah, memahami tentang coaching dengan alur Tirta supaya nantinya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Iya, luar biasa sekali nih Pak Slamet ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan sukses selalu Pak. Terima kasih hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta dengan baik. Kita bisa berjumpa lagi Pak di lain kesempatan. Saya akhiri ya Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Pak Slamet.